Haleluya. 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 Pantas kami percaya Tuhan, layak kami percaya Tuhan. Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi, Tuhan yang seperti itu yang memiliki kami, dan Tuhan yang menjamin dan yang memelihara hidup kami di masa sulit, di masa sukar. Oh, Tuhan ingin menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh lebih banyak berharap, bergantung kepada Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut dengan sukacita pagi ini firman Tuhan. Berbicaralah, berbicaralah, berbicaralah kepada setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pagi ini terdapat dalam Injil Matius 6 ayat 19 mulai. Saya ingin tanya ya sama jemaat Tuhan, kalau gayanya seperti ini itu siapa ya? Ini seperti ini ya. Gayanya seperti ini siapa? Kira-kira 2 hari yang lalu ya, malam-malam saya tidur di sofa ruang tamu. Jadi saya lebih sering tidur di sofa ruang tamu karena saya nggak kuat dingin ya. Anak-anak istri saya lebih kuat dingin. Nah, anak saya keluar dari kamar. Anak saya yang paling kecil yang 2,5 tahun keluar kamar. Nah, saya belum tidur sepenuhnya. Saya buka mata setengah gini ya. Saya ingin tahu ekspresi atau perkataan apa yang dikatakan, yang dilakukan anak saya ketika melihat saya sedang tidur di sofa. Ya, setelah keluar kamar, ternyata betul dia melakukan gaya yang sangat menghibur, sangat lucu bagi saya, senang sekali ya. Dia lihat papanya sedang tidur, dia bergaya seperti itu, bergaya seperti pencuri, dan berkata gini, "Papa tidur." Dia ngomong dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. "Papa tidur." Lucu sekali. Saya senang sekali ya. Anak penghiburan di masa sulit, di masa pandemi. Matius 6 ayat 19. Hal mengumpulkan harta. Sama-sama katakan harta. Harta, uang, rupiah, dolar, harta, emas, semua barang-barang yang berharga. Wow. Alkitab juga bicara soal hal-hal yang kelihatannya duniawi ya. Jadi gini jemaat Tuhan, kita harus sepakat ya. Hal yang rohani, yang benar, yang dikehendaki Tuhan bukan hanya ibadah, ke gereja, doa, berpuasa, memuji, menyembah Tuhan, main musik, bukan hanya itu. Tapi juga Tuhan inginkan benar dalam hal uang, dalam hal harta, dalam hal mengatur keuangan ini. Oh, jangan bilang mengatur keuangan bukan rohani. Oh, rohani loh. Justru alat uji yang paling berat, yang penting itu adalah soal keuangan. Alat uji apakah kita itu rohani atau tidak, itu uang ya. Diuji dengan uang. Ya. Uang banyak, benar enggak menggunakan uang atau berfoya-foya, mengumbar hawa nafsu. Sebaliknya, kalau uang sedikit bagaimana? Bersyukur atau tidak? Atau mengomel? Nah, ini soal uang ya. Haleluya. Enggak ada uang, tetap cinta Tuhan atau enggak? Nah, ini. Banyak uang, lupa Tuhan atau enggak? Nah, ini. Nah, ini kita ini ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di
bumi. Enggak boleh nabung berarti ya? Boleh enggak nabung? Boleh enggak punya deposito? Apa tujuan kita nabung? Apa tujuan punya deposito? Tujuannya apa? Harus punya tujuan yang jelas. Bukan hanya untuk ngumpulkan, nimbun, punya pikiran aku yang harus paling banyak, uang tabunganku yang harus paling banyak, jor-joran, saingan, aku yang harus paling kaya, kalau tujuannya itu jangan. Tapi kalau tujuannya untuk apa? Yang jelas, Tuhan gerakkan kita menabung ini untuk uang ini, tabungan ini, deposito ini untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati banyak orang. Nah, boleh. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Tuhan suruh jangan mengumpulkan harta di bumi. Ini tujuannya kenapa jelas ya? Karena ada ngengat, karena ada karat. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, karena ada pencuri. Kalau tidak ada harta yang berharga, tidak akan ada pencuri. Karena ada harta, benda yang bisa dicuri, nganggur, ada kesempatan. Nah, ini muncullah pencuri-pencuri. Ya, di sisi lain Alkitab juga berkata, jangan mencuri. Ya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, yang boleh adalah mengumpulkan bagimu harta di surga. Ya, yang mau mengumpulkan harta di surga katakan amin. Ya, gunakan uang kita untuk memberkati jiwa-jiwa. Nah, jiwa-jiwa supaya setia sama Tuhan, supaya setia melayani Tuhan, supaya cinta Tuhan, supaya percaya Tuhan, supaya diselamatkan, supaya rajin ibadah. Ada tujuannya, uang yang Tuhan percayakan kepada kita, kita gunakan untuk jiwa-jiwa, memberkati jiwa-jiwa. Ya. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21 sama-sama baca, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Kalau mau hati kita di gereja, taruh uang di gereja. Nah, hati kita di gereja. Kalau mau hati kita melekat pada pasangan kita, suami, istri, nah, taruh uang kita di suami, di istri. Itu. Kata lainnya begini, omong kosong kita bilang mencintai, tapi kita kalau tidak naruh uang di situ, tidak memberi uang di situ. Ya. Itu, ya. Masih pacaran, anak-anak muda sudah pelit, apalagi nanti sudah menikah. Hati-hati. Jadi omong kosong, I love you, tapi pelit. Omong kosong, ya. Omong kosong bilang cinta Tuhan, tapi pelit sama Tuhan, omong kosong. Cinta gereja Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, tapi pelit untuk pekerjaan Tuhan, omong kosong. Uang alat uji. Jemaat, maaf ya. Ini kita ini ya. Kita tercobai untuk pelit ya. Karena selalu berpikir aku sendiri kurang kok memberi. Lupa bahwa ada kuasa dalam pemberian. Kita memberi karena Tuhan yang suruh. Dan kalau Tuhan yang suruh, Tuhan punya rencana. Ya, setia dengan harta yang kecil, Tuhan percayakan harta yang besar. Setia benar dalam menggunakan harta milik orang lain, milik bos, milik orang tua, ya, milik gereja. Nah, Tuhan percayakan harta kita sendiri, itu penting. Jangan pelit. Alkitab berkata, pelit itu nggak masuk surga loh. Ya, tuntutan surga sempurna loh. Jangan bilang oh dosa kecil, jangan loh. Kecil dibiarkan lama-lama besar loh. Ya, bersyukur Tuhan Yesus menebus hidup kita, mengampuni segala dosa kita loh ya.
Ya, kita bisa masuk surga karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita lihat 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, boleh enggak ingin kaya? Nah, kembali lagi, untuk apa kaya? Apa supaya dihargai orang? Jangan. Urungkan keinginan kaya. Kalau tujuannya untuk supaya dihargai orang, supaya enggak direndahkan orang, jangan. Kita berharga karena kita sudah dibeli lunas, dibayar oleh nyawa Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berharga karena kita ciptaan Tuhan. Ya, kejadianmu dahsyat dan ajaib, katakan amin. Ya, engkau biji mata Allah, katakan amin. Engkau anak raja segala raja. Jangan cari penghargaan. Ya, dari manusia jangan. Jangan. Nanti kalau sudah kaya bisa sombong, ya. Petentang-petenteng, jangan. Percuma, sia-sia, ya. Mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Ya, jangan nambah pencobaan, ya, berat ini, ya. Banyak air mata. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Ya, banyak orang yang kaya justru mengumbar hawa nafsu, semakin nambahi banyak dosa. Ya. Main pria, main wanita, ya. Banyak uang, ya, semakin banyak uang, berjudi dan lain sebagainya, merusak diri sendiri, ya, menyenangkan kedagingan, hawa nafsu, bukan untuk memberkati banyak orang, bukan untuk dipakai untuk membantu pekerjaan Tuhan, malah nambah dosa diri sendiri. Hati-hati, ya, jangan salah. Ingin kaya, untuk apa tujuannya? Kita harus mengingatkan diri sendiri, untuk apa kaya, ya? Berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, baca sama-sama, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi jangan cinta uang. Cinta Tuhan, betul. Ya. Kita tidak munafik, kita butuh uang. Ya. Uang hanya alat untuk kita bisa melakukan banyak hal lebih baik, ya, memberkati banyak orang. Uang dari Tuhan kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lompat ayat 17. Baca sama-sama, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kalau sudah kaya, tinggi hati, repot, ya. Tidak kaya, tidak ada uang, miskin, rendah diri. Banyak uang, sombong, repot manusia ini, ya. Miskin salah, kaya salah, ya. Jangan berharap pada kekayaan, berharap pada Tuhan. Ya, sekali lagi, uang ini hanya titipan, sama-sama katakan titipan, ya. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu
harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya, saya ulang ayat 19. Yuk baca sama-sama 2-3. Ayat 19 2-3. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya. Jadi menggunakan uang jangan hanya untuk hari ini, hanya untuk hidup sementara di bumi ini. Berpikir untuk kegunaan hidup yang akan datang, hidup yang sebenarnya. Untuk memberkati banyak orang supaya orang masuk surga. Ingin tahu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah semua orang selamat, tidak ada satupun yang binasa. Gunakan uang ini. Uang bisa untuk kejahatan, bisa untuk kebaikan. Bisa untuk yang benar, bisa untuk yang tidak benar. Gunakan yang benar, gunakan untuk yang baik, tujuan yang benar. Ya, haleluya. Haleluya. Semakin kaya, semakin cinta Tuhan. Semakin kaya, semakin rohani, gitu. Jangan sampai semakin kaya, tinggi hati. Ya, ingin tahu kehendak Tuhan pagi ini? Tuhan tidak mau kita tinggi hati. Tuhan tidak mau kita sombong. Ya, ya, jemaat Tuhan, hati-hati. Ya, kerja boleh, rajin bekerja boleh, kerja keras harus, kerja bijaksana harus. Ya, Tuhan ingin kita rajin seperti semut, kerja keras, rajin bekerja, tapi hati-hati, jangan lupa diri, sampai lupa waktu ibadah, lupa waktu sembahyang, lupa waktu baca Alkitab, lupa waktu untuk keluarga. Jangan, segala sesuatu ada waktunya, harus seimbang hidup ini. Semua ada waktunya, ada waktu kerja, ada waktu cari uang, ada untuk melayani Tuhan, ada waktu untuk melayani keluarga, dan seterusnya. Ya, haleluya. Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Waktunya tidur. Sudah pasrah sama Tuhan. Tuhan yang memelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi kita anak-anaknya. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Refnya lagi ya. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya. Saudara milik Tuhan Yesus, jangan khawatir, jangan takut. Masa depanmu di tangan Tuhan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, bersukacitalah karena Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan. Sekarang, jangan nunggu besok. Kalau kaya aku bisa bersyukur, kalau kaya aku bisa bersukacita. Jangan. Bersukacitalah karena Tuhan. Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Dia bersama-sama kita, Dia di dalam kita. Syukuri itu saudara. Haleluya. Hidup ini sudah melelahkan, jangan capek. Lari sana, lari sini, kemana-kemana. Cari harta karun yang sementara sifatnya di dunia ini. Jangan. Harta karun yang sesungguhnya sudah ada di dalam kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa surga dan bumi. Jemaat,
Hati-hati, jangan salah menggunakan kacamata lo ya. Haleluya, kebahagiaan hidup ini karena kita punya Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati sekali lagi dengan kekayaan, hati-hati. Ya, haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, jangan merasa berharga kalau baru punya banyak uang, merasa berharga. Ya, punya harga diri kalau punya banyak uang, jangan, keliru loh. Di sisi lain jemaat juga hati-hati, jangan cuma menghargai orang yang kaya saja, kalau enggak kaya enggak dihargai. Jangan, kalau orang kaya mobilnya bagus, rumahnya bagus, bajunya bagus, oh hormat. Kalau bajunya sederhana, tukang becak, pemulung, tukang sapu jalanan, naik becak, nggak dipandang. Jangan loh, jangan loh. Tuhan benci dengan orang yang tinggi hati. Tuhan juga nggak senang dengan orang yang rendah diri. Jangan, sama-sama salah loh. Tinggi hati dan rendah diri, jangan. Ya, haleluya. 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 Yuk sama-sama kita tutup mata. Secara manusia kami juga ada kekhawatiran, ketakutan melihat ke depan semakin hari akan semakin sulit, ekonomi dan masalah-masalah yang lain. Tapi pagi ini kami kembali mau memperkuat iman kami, mempercayakan diri kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya, yang punya langit dan bumi, yang punya kehidupan, yang punya napas kami Tuhan. Tuhan, Engkau pencipta alam semesta yang maha luas ini. Kami tahu masalah-masalah yang kami hadapi. Untuk kami semakin sadar, kami kembali berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kembali kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, bertobat di bawah kaki Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi berharap kepada Tuhan. Sadar kami manusia dari tanah liat, kami manusia biasa, butuh Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau terus menggiring kami anak-anak-Mu untuk kembali pulang ke rumah Bapa dalam hadirat Tuhan, tidak menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang setia, yang hadir ibadah setiap minggu. Tapi tidak hanya hari Minggu Tuhan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dimanapun jemaat-Mu berada, di rumah, di tempat kuliah, di tempat bekerja, tempat sekolah, mereka semua terus dalam hadirat Tuhan. Mereka semua terus hidup takut akan Tuhan. Mereka benar dalam menggunakan uang, mereka bijaksana dalam mengatur keuangan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka gunakan, mereka atur sungguh-sungguh takut akan Tuhan, bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Tuhan Maha tahu, Tuhan di mana-mana, Tuhan melihat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa semua jemaat Tuhan semakin diberkati, semakin kaya, sangat kaya raya. Seperti Abraham, seperti Ishak. Haleluya. Semakin kaya, semakin cinta Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kaya. Tuhan yang punya segala-galanya. Tuhan yang seperti Engkau, itulah Bapa kami anak-anak-Mu. Oh haleluya, haleluya. Tapi kami berjanji kami tidak menyembah uang, tidak menyembah kekayaan, tapi kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami hanya menurut Tuhan. Tuhan perintahkan uang ini untuk kemana, ke siapa, kami mau taat. Kami mau menjadi kasir-kasir yang bertanggung jawab. Bendara-bendara Tuhan yang mau bertanggung jawab sama Tuhan. Nurut sama Tuhan. Harta, kekayaan, uang yang kami miliki bukan milik kami. Milik Tuhan.
Semua milik Tuhan. 100% milik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang ajaib, yang ajaib. Siapapun Tuhan tidak pandang bulu, tidak pandang rupa. Tuhan semua mengalami, semua menikmati berkat-berkat Tuhan. Rohani, jasmani, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus banyak berserah, banyak pasrah sama Tuhan. Apa kata Tuhan? Ya, apa kata Tuhan? Jemaat, kesuksesan, keberhasilan kita ketika kita taat sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Yesus Kristus sudah memberikan contoh kepada kita. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ada orang yang melihat kami mau tetap taat. Tidak ada orang yang melihat kami mau tetap takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti Yusuf, meskipun di luar negeri, tidak ada keluarga yang melihat, tidak ada teman-teman yang melihat, tidak ada para imam, tidak ada pendeta yang melihat, tapi tetap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Di penjara, takut akan Tuhan. Di istana, takut akan Tuhan. Dimanapun berada, tetap takut akan Tuhan. Penuh kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua jemaat Tuhan penuh kasih Tuhan, penuh hikmat Tuhan. Menjadi tanda-tanda keajaiban bagi banyak orang. Di masa sulit menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Haleluya. Kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.